Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat berada di sini untuk menyampaikan materi yang telah diberikan kepada saya dalam mata kuliah wajib umum agama Islam dalam bab Islam, Iman, dan Ihsan. Sebelum menjelaskan materi yang telah saya buat, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Evi Novita dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Hukum, dengan nomor NPM 2140501052 dari lokal A2 atau lokal B. Di sini saya akan mengambil materi tentang ihsan. Ihsan. Ihsan adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya kesempurnaan atau terbaik. Adapun definisi dari ihsan ini sendiri adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seolah-olah kita melihatnya. Apabila tidak mampu, maka bayangkanlah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya selalu melihat perbuatan kita. Ihsan ini adalah beribadah dengan ikhlas, baik dalam ibadah khusus maupun ibadah umum. Nah, ihsan ini perlu tertanam di dalam hati kita dan diimplementasikan dengan perbuatan terpuji. Banyak sekali manfaat dari ihsan ini, salah satunya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ihsan memiliki lawan kata yaitu is'ah atau berbuat kejelekan. Is'ah adalah seorang manusia yang mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, mencurahkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Allah Subhanahu wa taala pun pernah menjelaskan tentang perilaku ihsan ini. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berperilaku ihsan. Ayat tersebut berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Surat Al-Baqarah ayat 83. Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan tentang perilaku ihsan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, yang selanjutnya ini adalah macam-macam contoh perilaku ihsan. Yang pertama ada ihsan kepada Allah. Apa sih itu ihsan kepada Allah? Nah, jadi ihsan kepada Allah ini adalah menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Ihsan kepada Allah ini bisa kita lakukan dengan cara sholat, puasa, dan ibadah mahda atau ibadah murni lainnya. Sedangkan untuk ibadah gairu mahda atau ibadah sosial, contoh perbuatan nyatanya itu seperti belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Wah, bahkan cuma dengan makan dan tidur kita sudah berbuat ihsan ya kepada Allah. Yang kedua ini ada ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia ini terbagi atas beberapa lagi. Yang pertama, ihsan kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ialah mengasihi, memelihara, menjaga, dan memenuhi semua keinginan mereka selama tidak melanggar syariat Islam. Nah, yang kedua ini ada ihsan kepada kerabat karib. Kita semua pasti mempunyai kerabat karib. Lalu bagaimana ya cara kita berbuat ihsan kepada mereka? Salah satunya dengan berbuat baik dan peduli kepada mereka. Yang ketiga ada ihsan kepada anak yatim. Ihsan kepada anak yatim ini merupakan anjuran Rasulullah SAW dengan cara memelihara dan mendidik anak yatim dalam kebutuhannya. Yang selanjutnya ini ada ihsan kepada fakir miskin.
Berbuat ihsan kepada fakir miskin dapat dilakukan kapanpun. Dapat berupa memberikan uang, makanan, baju, dan lainnya. Yang selanjutnya ini ada ihsan kepada tetangga. Berbuat ihsan kepada tetangga dapat melalui berbagai hal, seperti memberi makanan, sering bertegur sapa, memberikan bantuan, dan masih banyak lainnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah ihsan kepada tamu. Dalam Islam, memuliakan tamu merupakan tindakan yang disunahkan. Contoh memuliakan tamu adalah dengan cara menghormati, menjamunya, menjaga barang-barangnya, dan menunjukkan jalan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini, yang ketiga, contoh ihsan adalah ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah, yang terbagi atas dua. Yang pertama ada ihsan kepada alam sekitar. Seperti yang kita tahu, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian alam. Manusia sebaiknya bertanggung jawab dalam perbuatannya. Contoh tindakan yang bertanggung jawab itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanami pohon di lahan yang gundul, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi seperti yang kita tahu, kerusakan di darat dan lautan tidak lain terjadi karena ulah perbuatan manusia. Dampak dari kerusakan ini kemudian berimbas bukan hanya pada pelaku kerusakan, tetapi juga kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, tak terkecuali makhluk yang tak bersalah. Nah, Allah pun sudah jauh hari ini berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, yang contoh kedua dari ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah ini adalah ihsan kepada binatang. Nah, ihsan ini berupa kasih sayang kepada hewan. Contohnya memberi makan, tempat tinggal, melindungi. Apabila menyembelih hewan, gunakan cara yang baik supaya tidak menyakitinya. Di sini saya sedang melakukan salah satu tindakan ihsan kepada binatang, yaitu memberi makan kucing-kucing terlantar di jalan. Hal kecil yang jarang sekali dilakukan oleh manusia karena menganggap bahwa mereka ini hanyalah seekor hewan yang tak perlu dikasihi. Bahkan tidak jarang para manusia ini mengusir, menendang, atau bahkan menyiksa mereka hanya karena meminta sedikit saja sisa makanan para manusia untuk bekal mereka bertahan hidup. Padahal, memberi sedikit saja rezeki atau sisa makanan kepada para hewan terlantar tidak lantas akan membuat kita menjadi miskin, malah akan mendatangkan pahala untuk kita. Seperti dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, "Pada setiap yang memiliki hati yang basah, hewan itu adalah pahala dalam kebaikan untuknya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Realitas sedih juga yang selalu terjadi sekarang, manusia hanya berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada manusia lain agar terlihat baik, tapi lupa mengasihi makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti para hewan ini. Padahal, kita tidak pernah tahu amal perbuatan baik kita yang mana yang akan membawa kita ke surga dan menyelamatkan kita dari api neraka, seperti dalam salah satu cerita pada zaman Nabi tentang wanita pezina yang memberi minum anjing kehausan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, 'Anjing ini hampir mati kehausan.' Lalu dilepasnya sepatunya dan diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinyalah minum. Maka diampuni wanita itu karena telah memberi minum." Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, kita sebagai manusia, jika tidak bisa berbuat baik kepada para hewan ini, setidaknya jangan menyakiti mereka, karena pada dasarnya mereka juga adalah makhluk bernyawa yang ingin hidup seperti kita.